tahu apa yang mereka perbuat. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Mereka mengundi pakaiannya, dan seorang serdadu memakukan sebuah papan bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang kita menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Eli, Eli, lama sabatani. Ia memanggil Elia. Baiklah kita melihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Sebelum matahari terbenam, Yusuf dari Arimatea, ia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, sebab hari Sabat akan tiba. Dan beberapa perempuan dan muridnya menghantarnya ke kubur. Maaf, kami mengantar mayat Tuhan kami. Mari, hari Sabat akan tiba. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu,
mereka pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapat batu terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Tiba-tiba berdiri orang di dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Batu sudah digulingkan dan mayat Tuhan kita hilang. Dan kami melihat dua orang menjelma seperti malaikat dan bersinar seperti matahari. Mereka berkata, "Mengapa kamu mencari Ia yang sudah bangkit di antara yang mati? Ini benar." Percayalah kepada kami. Percayalah kepada kami. Pergi dan tengoklah kubur itu telah kosong. Mayat Tuhan kita hilang. Petrus, percayalah kepada kami. Suatu hari, ketika murid Yesus berkumpul di sebuah rumah, Yesus datang menjumpai mereka, tetapi Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka, sehingga dia tidak percaya terhadap kebangkitannya. Kami telah melihat Tuhan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid kembali ke rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Pergilah ia Damai keluar sejahtera dan menangis bagi kamu." dengan sedihnya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Setelah 40 hari pelayanan Yesus selama ia bangkit, tibalah saatnya ia terangkat ke surga. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri seorang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Hei kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus
yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Di sini tergambar suatu kesatuan yang utuh dalam menyajikan fragmen ini. Tujuan disajikannya fragmen ini adalah untuk memperlihatkan rasa kepedulian kita terhadap semua hal yang Yesus telah berikan bagi kita umatnya, dan juga untuk merespon pengalaman iman anggota jemaat. Bagaimana ketika Yesus memberikan nyawanya ganti kita, yang seharusnya yang tersalib adalah kita semua. Tetapi karena cinta dan kasih sayang Yesus bagi umatnya, Ia memberikan nyawanya bagi seluruh umat yang percaya. Hal ini juga merupakan sebuah bukti. Ketika fragmen ini berlangsung, antusias jemaat untuk menyaksikannya sangat begitu besar dan begitu diikuti dengan penuh semangat. Selain itu, di dalam ibadah juga terungkap ungkapan syukur anggota jemaat di dalam akta persembahan. Para anggota jemaat di setiap sektor, mereka memberikan kue, buah-buahan untuk mereka persembahkan sebagai ungkapan syukur mereka atas berkat yang senantiasa terus mengalir dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka kumpulkan itu kemudian dilelang, dan begitu juga antusias para anggota jemaat merespon itu, sehingga banyak terkumpul biaya dari hasil lelang tersebut. diletakkan di tempat di depan sana ada meja, ada di meja di dekat.
kepada Tuhan, pulihkan kesakitan menari, dan akan sembah berjatuhlah. Surah-surah, mari kawan, akan sembah berjatuhlah terus. Ya. Baik, 51 kali banyak orang. 51 kali.